Dok, sebenarnya kehamilan ektopik terganggu atau KET bisa berulang lagi nggak? Saya sudah pernah menderita dan mengalami KET beberapa tahun sebelumnya. Yang saya khawatirkan kalau saya hamil lagi bisa berulang. Makanya saya takut banget, saya masih trauma dengan rasa sakitnya. Itu salah satu pertanyaan pasien yang menikah 5 tahun, pernah mengalami KET di 2 tahun pertama pernikahan dan sampai sekarang memutuskan untuk menunda kehamilan karena takut dengan momen trauma waktu kehamilan KET di beberapa tahun lalu. Jawabannya adalah ya, bisa banget berulang. Makanya untuk pasien yang sudah pernah mengalami kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan, artinya implantasinya itu bukan di dalam rahim tapi di luar rahim. Harusnya setelah sel telur dibuahi masuk ke saluran tuba, terus terjadi pembuahan di dalam rahim. Ini masuk ke saluran tuba dan tumbuh di saluran tuba atau di bagian-bagian lain di sekitar saluran tuba, bisa juga di ovarium, yang pasti bukan di dalam rahim. Dan akibatnya karena saluran tuba itu kecil, sempit ya, jadi otomatis ketika ada pembuahan di sana, bayi berkembangnya nggak bisa terlalu maksimal karena ketika makin besar tekanannya makin tinggi sementara saluran tubanya itu sempit, jadi mudah pecah. Itu namanya kehamilan ektopik terganggu, artinya sudah pecah. Ketika pecah kehamilan di luar rahim akan menyebabkan perdarahan hebat. Perdarahan hebat itulah yang dapat mengancam nyawa ibunya. Pasti ibunya akan datang dengan keluhan nyeri perut hebat, gejala-gejala hamil khas ya. Triasnya kehamilan ektopik terganggu itu yang pertama PPT-nya positif, artinya tidak haid ya. Kedua, nyeri perut hebat yang tidak normal nyerinya ya. Terus kemudian ketiga ada flek-flek atau perdarahan sedikit-sedikit dari jalan lahir ya. Tapi keluhan nyerinya berbeda-beda meskipun mayoritasnya nyeri. Biasanya kalau belum pecah nyerinya nggak terlalu berlebihan, tapi kalau sudah sangat berlebihan nyerinya kemungkinan sudah pecah. Makanya itu pentingnya pemeriksaan kehamilan di awal kehamilan, trimester 1, untuk menentukan kantong kehamilan di dalam rahim apa di luar rahim. Kalau dalam rahim udah alhamdulillah, tenang dulu, walaupun perlu pemantauan, kita lihat berkembang atau enggak, jangan-jangan kehamilan kosong, tapi setidaknya bukan kehamilan di luar kandungan. Kalau kehamilan di luar kandungan atau kehamilan di luar rahim atau kehamilan ektopik terganggu ini harus segera dilakukan tindakan pengangkatan atau dioperasi sebelum pecah ya, karena sebelum sampai ke terganggu adalah kehamilan ektopik dulu. Kalau masih ada di dalam kantongnya, belum menyebabkan nyeri yang berlebihan dan belum pecah, tapi ketika sudah pecah namanya jadi kehamilan ektopik terganggu, artinya sudah mengganggu situasi hemodinamik tubuh sehingga pasien datang dalam kondisi yang harus segera emergensi dioperasi ya. Jadi apa sih yang menyebabkan kehamilan ektopik terganggu? Bisa yang pertama karena penyakit radang panggul yang tidak diobati, penyakit menular seksual, pada akhirnya terjadilah saluran tubanya bermasalah atau radang, akhirnya bisa menyebabkan terjadinya pembuahan di tempat yang tidak normal. Bisa juga karena faktor kehamilan ektopik terganggu sebelumnya pernah muncul, berulang lagi. Bisa faktor juga karena infertilitas atau gangguan kesuburan. Pasangan suami istri 1 tahun atau lebih menikah dengan hubungan suami istri 2-3 kali seminggu, tidak pakai KB dan belum dikaruni momongan ya. Bisa juga karena faktor alat kontrasepsi ya, seperti misalkan IUD, tapi sangat jarang. Tapi yang paling sering salah satunya adalah karena akibat penyakit radang panggul atau infeksi menular seksual yang menyebabkan peradangan yang terjadi di saluran tuba dan akhirnya mudah terjadi kehamilan di situ. Makanya saya peringatkan, hubungan seksual yang aman adalah di waktu yang tepat ketika sudah menikah dengan pasangan saling setia. Jangan melakukan hubungan seksual yang tidak aman, ganti-ganti pasangan tanpa pengaman. Intinya sebaik-baiknya adalah yang setia dengan satu pasangan yang sudah halal di mata agama dan di mata hukum ya. Dan tentunya kalau sudah ada gejala-gejala tersebut harus segera tindakan, dan tentunya pasiennya juga harus melakukan program hamil. Artinya kalau mau hamil lagi direncanakan dulu ya, konsul dulu ke dokter kandungan, program dulu, minum vitamin dulu, pastikan dulu semuanya aman. Karena kalau terjadi lagi kehamilan ektopik terganggu di tempat depannya atau di kontralateralnya, sudah nggak ada harapan lagi buat hamil ya. Jadi kalau sudah punya 1 kali kehamilan ektopik atau sudah punya 1 kali riwayat kehamilan di luar kandungan dan sudah dioperasi, harapan tinggal 1 ya. Kalau yang sebelah kanan yang sudah diambil saluran tubanya, artinya masih ada harapan sebelah kiri. Begitupun kalau yang kiri yang kehamilan ektopik, artinya kehamilan berikutnya masih bisa di sebelah kanan. Kalau misalkan terjadi lagi di sampingnya, artinya harapan hamil pun tentunya sudah tidak bisa lagi kalau secara medis ya. Tapi tentunya kalau misalkan
sudah pernah mengalami kehamilan ektopik terganggu, segera program hamil, datang ke dokter kandungan, ikutin petunjuknya, nurut sama dokter kandungannya, dan semuanya jangan lupa diawali dengan doa. Insya Allah segala niat baik, tujuannya untuk memperoleh keturunan akan dimudahkan oleh Allah. Semangat, jangan takut, ingat kita punya Tuhan. Kita berjuang, berusaha secara medis, berdoa sama Tuhan, dan tentunya yang terakhir adalah tawakal. Oke, Dokter Amira, I love you all.